Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini di Sabtu Seru di acara ngobrol asik tuntas bersama para pakar alumni Trans Hipnoterapi Education Center yang menjadi pakar di bidangnya masing-masing. Alhamdulillah yang sudah bergabung, terima kasih. Dan kali ini masih dalam memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Dunia, maka tema kali ini tidak jauh-jauh dengan tema tersebut, yaitu bunuh diri, cegah dengan harapan. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kedatangan tamu yang luar biasa, tamu dari seorang psikiater dan dokter spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, yaitu Dr. Indah Kusumadewi, SPKJ. Alhamdulillah Dr. Dewi sudah bergabung. Iya. Kita lihat ya. Oke. Alhamdulillah. Kita tunggu Dr. Indah untuk bergabung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dr. Indah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi sama Dokter Yana. Apa kabarnya nih? Baru selesai webinar ya, maaf diganggu waktunya. Enggak. Alhamdulillah sehat Dokter Yana ya. Terima kasih Dr. Indah atas waktunya yang sudah menyempatkan waktunya untuk sahabat IG Live. Dan sekarang silahkan Dr. Indah memperkenalkan diri dan sapa para sahabat IG Live yang sudah bergabung dengan kita ini. Dr. Indah, silahkan Dr. Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman IG Live. Salam sehat. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan seperti temanya ya Dokter Yana, bulan September ceria ya. Ya, saya Dr. Indah Kusumadewi, kebetulan bertugas sekarang di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai psikiater. Saya dulu alumni dari FK Unjani, satu alma mater dengan Dr. Yana, satu angkatan juga. Kemudian pernah ditugaskan PTT di Kota Cirebon. Terus ditugaskan lagi pada saat PNS di Dinas Kesehatan Provinsi, dan saat ini di Rumah Sakit Jiwa. Ya, kebetulan juga bergabung dengan Dokter Yana itu tahun 2016 ya Dokter Yana ya kalau nggak salah, mengikuti workshopnya Dokter Yana karena saya pikir pada saat mengambil pendidikan spesialis banyak ini nih kayaknya banyak hubungannya nih dengan ilmu yang dipraktekkan Dokter Yana gitu, dan ternyata memang alhamdulillah ada bekal itu menjalankan PPDS-nya. Iya. Ya, luar biasa sekali Dr. Indah. Alhamdulillah, jadi workshop praktis Suara putus-putus. Dokter Yana, kalau suaranya terdengar? Terdengar? Suara Dokter Indah suaranya jelas? Oke. Dokter Indah, nih tadinya tema Sabtu sebenarnya berhubungan dengan tanggal 10 September lalu ya, minggu lalu ya Dokter Indah. Cuma memang kemarin yang lain, maka sekarang adalah Dokter Indah menyampaikan. Nah, sekarang dalam memperingati World Suicide Prevention Day ini yang jatuh di tanggal 10 September 2021 yang lalu,
Menurut Dr. Indah, apa yang melatar belakangi dan mengapa tanggal sekian dijadikan hari Suicide Prevention Day itu sendiri? Ya, jadi memang pada awalnya Dokter Yana, mungkin WHO ini melihat kenapa sih angka kejadian bunuh diri ini semakin tahun kok semakin meningkat gitu. Dan apa namanya, bahkan pernah dari salah satu penelitian katanya kejadian kematian akibat bunuh diri ini menempati peringkat ke-18 dari seluruh kematian yang terjadi ya, baik disebabkan penyakit ataupun tanpa penyakit. Dan 40 detik, setiap 40 detik itu terjadi satu kematian yang disebabkan karena bunuh diri. Nah, mungkin dari latar belakang tersebut WHO melihat kalau bunuh diri ini menjadi masalah kesehatan yang cukup serius dan seharusnya bisa dilakukan pencegahan sama seperti masalah kesehatan yang lain dan harus mendapatkan penanganan yang komprehensif. Nah, dari situ WHO menggandeng organisasi internasional yang disebut International Association Suicide Prevention untuk mencanangkan di bulan September ini sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, seperti itu. Jadi diharapkan dengan apa namanya, ada peringatan nih, ada seremonial, itu ada kepedulian, ada dukungan dari pemangku kebijakan, ada juga peningkatan kesadaran dari masyarakat bahwa kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan penyakit fisik seperti itu, Dokter Yana. Oke, iya betul-betul. Jadi tentunya kesehatan mental itu adalah seperti halnya kesehatan fisik dan tubuh ya. Betul. Jadi itu sangat berperan serta dalam kesehatan atau keberlangsungan seseorang ya, Dokter Indah ya. Ya, jadi kalau lumayan mengerikan ya, 40 detik sekali terjadi bunuh diri di dunia, maka apakah bunuh diri itu sendiri definisinya ya Dokter Indahnya? Apakah ini ada satu memang gangguan kesehatan jiwa atau kesehatan mental seseorang, ataukah hanya gambaran-gambaran atau sindrom-sindrom seseorang yang mengalami depresi? Bagaimana? Iya. Jadi masalah bunuh diri ini sendiri kalau secara per definisi itu merupakan suatu kematian yang disebabkan karena adanya suatu tindakan atau perilaku yang berbahaya yang ditujukan pada dirinya sendiri dengan tujuan untuk mengakhiri hidup, untuk mendapatkan suatu kematian. Nah, apa sih yang menjadi penyebab? Apakah orang yang melakukan bunuh diri ini selalu disebabkan karena adanya gangguan depresi? Jadi memang sebagian besar orang yang melakukan tindakan bunuh diri ini memang disebabkan karena gangguan kesehatan pada kondisi kejiwaannya. Jadi ada depresi, ada gangguan jiwa berat yang mungkin kita kenal seperti schizofren gitu ya. Ada gangguan kepribadian, ada juga yang disebabkan karena penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan narkoba. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan tindakan bunuh diri seperti itu. Tapi ada juga yang penyebab-penyebab tidak langsung ya, Dokter Yana, seperti misalnya kayak sekarang nih kondisi pandemi, luar biasa ya dampaknya ternyata tidak hanya masalah kesehatan, ternyata berdampak ekonomi itu signifikan sekali. Orang kehilangan pekerjaan, adanya tekanan ekonomi, kasus perceraian meningkat. Nah, itu sangat beresiko, sangat berpotensi seseorang mengalami suatu kondisi gangguan pada kondisi kesehatan mentalnya yang dikhawatirkan dampaknya nanti bisa melakukan perilaku bunuh diri itu sendiri. Oke. Jadi di pandemi ini atau di era sekarang ini, jadi ada peningkatan ya, terutama terindah di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat itu, apakah ada peningkatan ide-ide bunuh diri itu terjadi di masa pandemi ini? Ada ya?
Kalau untuk Jawa Barat sendiri sih kebetulan data pastinya saya tidak punya, Dokter Yana. Cuman dari penelitian di tingkat nasional dengan kondisi pandemi ini terjadi peningkatan yang signifikan masalah kesehatan jiwa. Jadi mulai dari kecemasan, depresi, penyalahgunaan alkohol atau penyalahgunaan narkoba, terus gangguan tidur ya. Nah, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari penelitian-penelitian secara nasional. Jadi artinya di sini bunuh diri itu masuk ke kriteria penelitian nasional yang depresi ya. Jadi seolah depresi itu adalah ada munculnya ide-ide suicide ya, Dokter Indah. Betul. Iya, betul sekali. Ya. Jadi masuknya ke depresi berarti ya, Dokter Indah ya. 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 Okay. Tapi tidak hanya depresi ya, Dokter Yana ya. Jadi ada juga kasus-kasus pasien yang mengalami kecemasan yang berlebihan, akhirnya muncul, aduh saya udah lelah nih, kenapa kondisi saya jadi seperti ini? Padahal sebelumnya saya tidak punya keluhan apa-apa, saya merasa baik-baik saja, tapi dengan kondisi ini dia merasa kayak jadi semua serba tidak berguna gitu, seperti semua jalan sudah tertutup buat dia. Nah, itu juga berpotensi untuk melakukan tindakan bunuh diri. Betul. Tadi disebutkan oleh Dokter Indah tadi ya, kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat-obatan, dan yang terakhir gangguan tidur. Itu salah satu penyebab yang diteliti di nasional yang bisa menyebabkan atau adanya ide tanda kutip bunuh diri itu ya, Dokter Indah ya. Ya. Oke, nah dari itu semua nih, kira-kira Dokter Indah, apa yang membuat seseorang muncul, apa yang membuat seseorang itu idenya bunuh diri itu muncul dari seseorang itu? Akibat apa kira-kira, Dokter Indah? Selain tadi ya. Jadi banyak faktor ya yang menyebabkan munculnya ide bunuh diri itu sendiri. Jadi pada dasarnya mungkin seperti tadi ya, kita sudah orang tersebut sudah memiliki faktor resiko untuk melakukan bunuh diri. Misalnya ada latar belakang penyakit gangguan jiwa misalnya ya, atau dia memiliki riwayat genetik di mana salah satu anggota keluarganya ada yang pernah mengalami atau melakukan bunuh diri sebelumnya, atau pasien tersebut sebenarnya sudah pernah melakukan tindakan bunuh diri tapi pada saat itu dia bisa diselamatkan dan sekarang mencoba lagi misalnya gitu. Jadi bisa muncul dari banyak faktor. Ada tekanan secara psikososial yang cukup besar buat dia, misalnya kayak sekarang tadi yang sudah disebutkan, kondisi pandemi, kehilangan pekerjaan, berdampak pada status penghasilan, akhirnya terjadi kekerasan rumah tangga. Nah, jadi bisa jadi istrinya yang melakukan bunuh diri atau suaminya yang merasa tidak bisa menghidupi keluarganya akhirnya melakukan bunuh diri. Nah, itu juga banyak latar belakang yang bisa memunculkan seseorang itu berpikir untuk ya sudahlah, kayaknya mungkin mengakhiri hidup itu pilihan yang paling mungkin gitu untuk dia lakukan. Oke. Jadi memang intinya ini sebagai jalan pintas mungkin ya, Dokter Indah, dengan tekanan hidup baik sosial, ekonomi maupun lingkungannya ya, seperti itu ya. Betul sekali. Tadi seperti tadi yang jadi tidak ada seseorang atau siapa saja yang bisa berisiko untuk terjadinya ide bunuh diri ini. Apakah yang tadi sudah disebutkan misalnya istri bunuh diri akibat suami yang tidak bisa menafkahi atau sebaliknya seperti itu, atau ada risiko tertentu? Misalnya faktor risiko, apakah perempuan lebih tinggi angka terjadinya dibandingkan laki-laki, atau remaja lebih banyak dibanding usia muda, atau sebaliknya lebih yang tua lebih banyak? Ya, kalau berdasarkan survei yang sudah dilakukan baik di tingkat nasional maupun di internasional, jadi kebanyakan yang melakukan percobaan bunuh diri ini
kaum perempuan, Dokter Yana. Jadi kaum perempuan itu mungkin dianggapnya apa ya, kerentanan terhadap stresornya mungkin ya. Jadi dia paling banyak untuk melakukan percobaan bunuh diri. Hanya kalau perempuan ini kan keberaniannya kurang besar. Jadi tingkat keberhasilan nih orang yang sukses melakukan bunuh diri ternyata populasinya itu lebih banyak laki-laki. Karena mungkin kalau laki-laki itu sekali dia sudah berpikir, melakukan rencana, eksekusi, dan sukses gitu. Nah jadi kalau kematian yang disebabkan karena bunuh diri berhasil itu populasinya lebih banyak pada laki-laki. Nah untuk usia produktif, usia anak-anak sampai usia dewasa muda itu katanya penyebab kematian nomor 2 tertinggi. Itu pada usia 15 sampai 29 tahun. Nah, kita bisa bayangkan usia-usia segitu, usia-usianya orang yang seharusnya masih apa ya istilahnya, masih semangat-semangatnya untuk mengejar impian ya. Usia-usia sangat produktif dia bisa melakukan sesuatu. Nah, ternyata di kelompok remaja tersebut justru menjadi penyebab kematian kedua tertinggi karena bunuh diri. Iya, Masya Allah. Jadi ternyata tadi bahwa perempuan memang beresiko memiliki ide, tapi kenyataannya eksekusinya ternyata berhasil karena keberadaannya itu. Juga ya, termasuk tadi remaja ya. Betul sekali. Kedua ya, antara 15 sampai 29 tahun, Masya Allah. Nah, kira-kira kalau remaja ini nih, apa kira-kira nih ya penyebabnya, Dokter Indah? Apa karena sekolah? Apakah karena pekerjaan? Jadi kayaknya usia sekolah dan kuliah ya? Iya, betul. Betul banget. Jadi usia-usia remaja, usia-usia dewasa muda ya. Kalau kita lihat anak-anak sekarang itu lebih apa ya istilahnya? Lebih rentan. Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya, mungkin media sosial. Anak-anak sekarang kan lebih apa ya, lebih nggak gaptek gitu ya Dokter Yana ya. Jadi mungkin pengaruh teman-teman sekelompok gitu. Terus dengan situasi pandemi ini dia harus belajar daring dengan segala macam kesulitannya gitu ya. Yang tadinya bisa berkumpul dengan teman-teman sekarang harus isolasi mandiri atau dibatasi, nggak boleh kemana-mana. Jadi merasakan suatu tekanan yang luar biasa buat mereka untuk beradaptasi. Nah, anak-anak di usia segitu kan lebih rentan ya Dokter Yani ya. Jadi kemampuan adaptasinya terhadap perubahan lingkungan itu masih apa ya istilahnya masih butuh penguatan yang ini. Kalau misalnya keluarganya tidak support, lingkungannya tidak support, dengan kondisi seperti itu dia gampang sekali merasa, aduh aku udah nggak punya siapa-siapa nih. Akhirnya sering sekali kita dengar remaja-remaja sekarang itu melakukan perilaku self harm. Jadi ada yang cutting, ada yang kalau kecewa sedikit dia membentur-benturkan kepala, misalnya, atau melakukan tindakan-tindakan impulsif. Nah itu apa ya? Dan apa ya solidaritas anak-anak zaman sekarang mungkin ya. Jadi salah satu kelompoknya ada yang merasa sedih. Bahkan saya pernah nih dapat pasien nih Dokter Yani ya, kebetulan anak SMA. Jadi dia itu pada saat temannya lagi sedih, salah satu bentuk solidaritas dari teman-teman sekelompoknya itu melakukan cutting bersama. Nah itu kan jadi, aduh, pengaruh-pengaruh yang luar biasa ya dampaknya ke kesehatan mentalnya. Jadi untuk menunjukkan solidaritas pada teman yang sedih justru bukan mengajaknya untuk apa ya memberikan dukungan atau ini, jadi ikut sama-sama melakukan kesakitannya itu dilakukan bersama-sama. Nah seperti itu. Jadi akhirnya tingkat apa ya perilaku self harm di kalangan remaja itu cukup tinggi. Dari mulai anak SMP, SMA, bahkan yang kuliah, sering sekali pada saat menghadapi situasi yang tidak nyaman buat dia, menghadapi suatu masalah yang membuat dia kecewa, pada awalnya dia melakukan self harm. Nah, perilaku tersebut yang dikhawatirkan
nantinya justru kebablasan, sel HAM-nya terlalu dalam, akhirnya terjadilah suicide yang tadinya tidak disengaja itu. Betul Dokter Indah, Masya Allah ya. Jadi saking toleransinya ikut saking tangannya seperti itu ya Dokter Indah ya. Nah sekarang jika ini sudah terjadi nih ya, atau orang tua bagaimana cara mengenali bahwa anaknya ada gejala atau ide-ide seperti itu, apa yang dilakukan sebagai orang tua? Karena bagaimanapun anak di bawah usia ya seperti tadi kita ceritakan mungkin kalau anak-anak masih di bawah 20 mungkin ya. Nah, bagaimana cara mengenali orang tuanya itu, ide-ide yang muncul pada anak itu, bagaimana mengenalinya dan bagaimana mencegahnya, Dokter Indah? Karena ada beberapa jadi memang orang tuanya ya pekerja yang ingin anaknya ini Dokter Indah tolong terapi katanya. Ada gejala depresi, ada iya. Jadi iya betul sekali. Jadi memang itulah yang menjadi tujuan pada saat IG Live hari ini ya Dokter Yani ya, saya sekalian menyampaikan nih apa sih yang harus kita kenali, tanda-tanda seperti apa sih kalau ada nih orang-orang di sekitar kita ya, mungkin teman, keluarga, kerabat, sahabat yang memiliki tanda-tanda seperti ini, kita harus lebih aware. Harus lebih waspada, jangan-jangan dia sudah mulai berpikir untuk melakukan bunuh diri. Jadi kita bisa kenali dari misalnya perilakunya, yang tadinya anaknya ceria, ini menjadi lebih pendiam, misalnya ya, sering mengurung diri, membatasi interaksinya dengan keluarga atau lingkungan sekitar, terus kelihatannya kok banyak tidur atau malah nggak bisa tidur, tengah malam masih kelihatannya nggak bisa tidur, misalnya seperti itu. Atau mulai mencari-cari nih informasi dari YouTube. Aduh, gimana ya cara membuat simpul supaya gantung dirinya lebih berhasil. Wah, saya pernah dapat pasien seperti itu dan untungnya ketahuan, dia perlihatkan. Jadi saya pernah akses YouTube ini, terus dia lihat juga kematian yang disebabkan bunuh diri dari segi agama seperti apa, dan itu dia sudah mempelajari dampaknya. Jadi, aduh, saya sampai istilahnya ikut merinding gitu. Aduh, sampai sejauh ini ya dia berpikir dan mempersiapkan kematiannya. Terus kita lihat juga dari perubahan suasana perasaannya. Bagaimana moodnya, jadi lebih pendiam, murung, kelihatan tidak semangat misalnya, atau kelihatan cemasnya berlebihan, mudah sensitif, mudah tersinggung, bahkan istilahnya kalau ini sedikit kayak senggol bacok lah ya, mungkin istilah anak muda zaman sekarang. Jadi lebih rentan sekali untuk mengalami suasana perasaan yang tidak nyaman. Atau dia mulai sering membicarakan tema-tema kematian. Kayaknya kalau mati itu seperti ini ya. Kayaknya aku nih udah nggak ada orang yang peduli nih sama aku, udah nggak ada yang sayang, atau kayaknya hidupku ini cuma jadi beban untuk keluarga, untuk temen, untuk lingkungan. Jadi kayaknya mungkin yang terbaik sih aku nggak ada, walaupun dia tidak menyebutkan secara eksplisit untuk mati gitu ya. Nah, dia sudah mulai menyampaikan ide-ide atau topik-topik pembicaraan seperti itu. Dia merasa putus asa, kayaknya masalahnya tuh udah nggak punya jalan keluar. Nah, kita sudah harus lebih aware nih kalau ada salah satu anggota keluarga atau kerabat kita yang sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda seperti itu. Oke. Jadi kita orang tua harus lebih aware ya, Terindah. Nah, jadi cara pencegahannya setelah kita mengetahui itu tuh, apa yang dilakukan orang tua kira-kira, Terindah? Kita mau setiap hari, setiap saat kita pasti ketemu atau melihat anak-anak kita itu sendiri. P3K-nya lah ya, Terindah, P3K-nya. Iya. Tanda-tanda tadi itu muncul pada anaknya. Ya, jadi memang kalau sudah kita kenali nih ada yang berbeda dari perilakunya sehari-hari ya, bisa kita kan kadang-kadang anak-anak itu kalau misalnya dia tipe yang tidak dekat dengan
orang tuanya justru saat ditanya itu dia malah makin apa ya istilahnya menutupi, malah semakin menjauh. Kita bisa amati, yang jelas orang tersebut tidak boleh ditinggalkan. Jadi 24 jam tuh memang harus ada yang mendampingi, yang menemani, yang apa ya istilahnya selalu memperhatikan kondisinya. Terus kalau misalnya dia mau membuka diri, kita coba dekati, kita tanyakan, sudah makan atau belum, menunjukkan perhatian-perhatian yang sederhana, walaupun tidak langsung menjurus pada permasalahan yang dia hadapin. Karena kalau apa ya, kalau kita langsung masuk, kamu kenapa sih kok jadi ini? Nah itu kadang-kadang dia udah reject duluan, udah langsung nggak kayaknya mama nanti kalau aku ngomong gini disangkanya aku aneh. Nanti kalau aku cerita gini disangka lebay gitu. Jadi memang betul-betul kita bisa apa ya mencari situasi dan suasana untuk mendekati anak tersebut. Memberikan dia situasi yang nyaman mungkin atau menanyakan kebutuhan dasarnya dulu, sudah makan, sudah tadi malam tidurnya gimana, misalnya gimana sekolahnya. Nah mungkin dengan menanyakan kondisi-kondisinya dia akan menjadi lebih terbuka, dia mau bercerita. Yang jelas pada saat kita melihat anak dengan perubahan perilaku seperti itu, jangan buru-buru kasih nasihat dulu Dokter Yana. Jadi aduh kamu mah gini aja lebay, gini aja apa ya yang lain juga bisa, yang lain mah nggak masalah. Nah itu kadang-kadang orang tersebut akan menjadi aduh bener nih nggak ada orang yang mengerti aku gitu ya. Jadi dia justru akan semakin menarik diri karena dia merasa tidak ada orang yang bisa memahami gitu. Jadi kita dengarkan dulu, betul didengarkan dulu apa sih keluhannya, tunjukkan kalau kita empati gitu ya. Kalau misalnya dia sudah mau terbuka, dia sudah merasa lebih nyaman, baru kita apa ya kita cari bala bantuan yang lain. Misalnya, oh kayaknya pernah lihat nih di ini ada krisis center atau di layanan ini ada hotline yang kalau ada perilaku bunuh diri apa yang harus dilakukan misalnya, atau kalau melihat gejala-gejala seperti ini apa yang harus saya lakukan misalnya. Nah, terus kita amati juga lingkungan yang ada. Kira-kira ada nggak nih benda-benda yang berpotensi untuk apa ya untuk dia melakukan bunuh diri, misalnya ada tali, benda-benda tajam mungkin ya, atau obat-obatan, atau kayak apa ya cairan pembersih lantai. Nah itu jadi kadang-kadang ide itu bisa muncul dengan dia melihat ada sesuatu di sekitarnya yang bisa dia gunakan untuk melakukan bunuh diri tersebut. Jadi ya kita coba untuk proteksi dia dari benda-benda tersebut. Terus ya tadi kalau misalnya dia suka lihat media sosial, coba dekati apa sih yang biasa dia lihat. Kalau dia lihat YouTube misalnya, akun-akun apa nih yang suka dia buka misalnya, jangan sampai kayak yang pasien yang saya ceritakan ternyata dia mulai mengakses gimana nih cara membuat simpul yang kuat, gimana nih cara menggantungkan, gimana biar sekali tarikan itu sudah langsung berhasil. Nah itu jangan sampai ini, atau kelihatan religiusnya lebih apa ya berlebihan gitu. Nah itu juga kita harus antisipasi, yang tadinya dia biasa-biasa aja, tapi ini kalau sholat, kalau ngaji, kalau ini kok kayaknya berbeda ya, ada apa ya misalnya. Nah itu juga kita harus lebih aware dengan situasi-situasi tersebut. Ya, terindah. Ya kayaknya ini orang tua harus belajar hipnoterapi yang hari pertama ya Dokter Indah ya. Betul. Iya. Orang tua dengan anak atau ada hubungan antara terapis dengan si klien dengan rapport, connectedness dan wow effect itu ya Dokter Indah masih ingat tidak? Kalau istilah-istilahnya saya kebetulan udah lupa, tapi intinya benar gimana nih menjalin rapot yang baik ya antara orang tua dengan anak atau antara kerabat dengan kerabatnya misalnya, membuat dia percaya dulu dengan kita, membuat orang tersebut merasa diperhatikan gitu ya. Jadi ada kondisi kita masuk
dan menyetujui apa yang dia pikirkan. Kemudian ada teknik lainnya, Dokter Ina, pacing, mirroring, ya. Iya. Iya, betul sekali. Mirroring menyamakan juga nafas kita agar pikiran bawah sadarnya sama, searah, kemudian gelombang otak irama, seperti itu. Jadi otomatis anak bukan menjauh ya, jadi lebih mendekat. Ya, betul sekali. Ini orang tua ya, jadi persis kayak kemarin tuh, video kemarin juga seperti itu. Jadi pada saat anak ada sesuatu pada anak kita dan pernah menunjuk anak kita satu jari, artinya 3 jarinya ke diri kita sendiri ya, cerita. Jadi seorang orang tua itu ya. Betul sekali, Dokter Yana. Sebenarnya luar biasa ya jadi orang tua. Nah, selain itu nih, Dokter Indah, aksi pencegahan tadi kita harus mencari, ngobrol, meluangkan waktu ada anak. Contohnya kita punya anak 5, 1 hari 1 jam untuk 1 anak. Nah, selain itu apa yang bisa mencegah ide tanda kutip bunuh diri ini? Ya. Pada dasarnya ide bunuh diri itu muncul kan akibat adanya akumulasi ya Dokter Yana ya. Jadi adanya akumulasi dari rasa sakit baik secara psikis maupun secara fisik yang menyebabkan seseorang itu merasa sudah tidak ada lagi harapan. Nah, bagaimana kita menumbuhkan harapan pada orang tersebut? Terus dia merasa sepertinya sudah terputus nih koneksinya dengan orang-orang sekitar. Sudah nggak ada lagi tempat dia berbagi, tempat dia apa ya istilahnya mencurahkan ketidaknyamanannya. Nah, itu kita juga berusaha untuk membuka kembali koneksinya. Tidak hanya dengan orang, mungkin bisa kita sampaikan kalau kamu merasa tidak nyaman. Kemarin aku pernah lihat loh ada layanan misalnya ya, ada layanan hotline atau ada layanan konsultasi gratis atau ada fasilitas-fasilitas lah yang bisa menjadikan tempat untuk dia mengeluarkan perasaan ketidaknyamanannya. Nah, setelah itu kita apa ya istilahnya kita cut dulu kapasitasnya untuk melakukan bunuh diri. Jadi biasanya orang itu sudah ada ide, dia melakukan rencana dan dia juga memiliki kemampuan untuk melakukan. Jadi kemampuan itu disebabkan karena tadi kan kalau bunuh diri itu sebenarnya sakit ya. Tapi dia memiliki ambang rasa sakit yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang normal. Kayak tadi, orang yang sering melakukan self harm buat dia sakitnya cutting itu udah biasa. Jadi bahkan kalau bisa ada sensasi sakit yang lebih yang bisa dia lakukan untuk mengekspresikan perasaan tidak nyamannya, memindahkan perasaan tidak nyamannya dengan rasa sakit itu. Atau rasa takut akan kematiannya yang sudah tidak ada. Jadi buat dia, sudahlah, aku mah nggak takut mati kok. Yang terbaik memang dengan cara itu. Nah, jadi kombinasi tersebutlah yang harus kita apa ya istilahnya kita antisipasi. Jangan sampai anak tersebut melakukan tindakan yang lebih berbahaya lagi seperti itu. Iya, Dokter Indah. Jadi betul sekali ada ide bunuh diri itu adalah akumulasi seseorang karena merasa dirinya tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi keinginan, maka harus dimunculkan lagi harapan-harapan baru, keinginan itu untuk personal orang tersebut ya. Sekarang sesuai tema kita bahwa dengan harapan bisa mencegah bunuh diri itu sendiri. Nah, contohnya harapan seperti apa yang bisa membangkitkan atau menghilangkan ya. Jadi kan pada saat kita sedih atau stresor yang berlebihan, kortisol muncul tinggi sekali. Mungkin dengan harapan ada seorang mungkin atau bagaimana, Dokter Indah, silakan. Ya. Jadi bagaimana menumbuhkan lagi harapan pada orang-orang tersebut? Ya kita sampaikan kalau dia itu masih berharga loh.
buat kita, buat orang-orang di sekitarnya. Masih banyak sisi positif yang dia punya. Kadang kalau orang dengan kondisi yang sudah apa ya, sudah hilang harapan tuh dia tuh kayak udah ngadepin tembok yang tidak ada jalan keluar gitu. Jadi dia ngerasa dia itu sudah nggak punya apa-apa, bahkan kemampuan atau potensi yang dia miliki pun buat dia sudah tidak berarti. Nah, itu kita sampaikan lagi. Kamu punya kelebihan ini sebenarnya. Nanti dengan kelebihan ini kita bisa sama-sama carikan jalan keluarnya. Gimana ya caranya? Misalnya seperti itu. Terus menumbuhkan lagi harapannya. Kalau dia itu berguna loh buat orang tuanya, buat orang-orang di sekitarnya. Dan akan ada orang yang kehilangan pada saat nanti dia tidak ada. Akan ada orang yang merasa sakit pada saat dia melakukan tindakan bunuh dirinya. Dengan begitu dia akan menjadi merasa, oh aku nih ternyata masih berharga. Aku pikir aku sudah nggak ada artinya lagi gitu. Tapi dengan kita bukakan pikirannya, tenangkan perasaannya, nah dia akan merasa menjadi berarti kembali gitu, Dokter Yana. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang betul dengan harapan seorang akan memunculkan hormon neurotransmitter gitu ya, Dokter Indah ya. Iya, betul sekali. Ya, otomatis dengan menyatakan bahwa tadi kamu itu sangat berguna sekali. Kemudian pada saat kamu tidak ada nanti pasti banyak orang yang kehilangan. Gitu. Kemudian rasa cinta di keluarga juga mungkin harus ditumbuhkan lagi pada si anak. Maka ambang atau ide-ide tanda kutip bunuh diri itu insya Allah akan kena perlahan-lahan ya, Dokter Indah ya. Insya Allah. Iya, betul. Ya, oke, Dokter Indah. Nah, sekarang apa kira-kiranya yang ingin disampaikan Dokter Indah untuk teman-teman sahabat IG Live yang memiliki atau keluarga yang memiliki gejala atau ide-ide bunuh diri ini? Ya, Dokter Yana, memang dari siaran kita mudah-mudahan banyak manfaatnya ya, banyak pesan yang bisa ditangkap. Jadi pada prinsipnya kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Bahkan kalau zaman dulu kita kenal istilah mens sana in corpore sano ya, bahwa dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Nah, jadi bagaimana kita menjaga kesehatan fisik kita itu juga membantu kita untuk menjaga kesehatan psikologis kita, menjaga kesehatan mental kita. Terus yang kedua, jangan sungkan untuk mendatangi profesional kesehatan mental. Jadi kalau yang sebelumnya datang ke psikiater atau psikolog itu takut dianggap kayaknya gangguannya berat gitu ya, takut seperti betul, takut seperti yang terlihat di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Nah itu jadi kadang saya juga kalau di praktek gitu, kebetulan kan prakteknya bersamaan nih Dokter Yana, ada spesialis penyakit dalam, ya ada THT, ada ini. Jadi pasien saya itu kalau mau masuk ruangan saya itu kayak sembunyi-sembunyi gitu. Cara masuknya juga dengan ini yang berbeda. Dok, tadi yang datang sebelum saya ada, Bu, tenang aja. Jadi mereka tuh merasa kalau masuk ke ruang psikiater tuh takutnya dianggap oleh orang lain itu seperti apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan dengan siaran kita hari ini psikiater atau psikolog atau profesional kesehatan mental atau kayak Dokter Yana gitu ya yang melakukan hipnoterapi tidak menjadi sesuatu yang ditakutin ya Dokter Yana. Betul, karena pada saat kita merasa merasa buntu, merasa seperti tidak ada harapan, segera cari pertolongan. Itu pada prinsipnya. Dan bunuh diri itu bisa dicegah selama kita bisa mengenali tanda-tandanya, bisa memberikan, istilahnya menghadirkan diri kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi otomatis jadi kesehatan mental itu sama pentingnya ya Dokter Indah dengan kesehatan fisik. Betul sekali. Ya. Kemudian ada pertanyaan nih Dokter Indah. Sebelumnya ya di story saya di WhatsApp mengatakan bahwa kondisi keluarga saya di antara 4 bersaudara ini ada 2 ada gejala itu, ya.
Nah, bagaimana untuk beri harapan kepada dua orang tersebut? Dia adalah kakak dan adik saya. Motivasi mereka terindah. Kedua tersebut sebagai adik dan sebagai kakak ya. Bagaimana menasihatinya? Ya, tadi pada prinsipnya pada saat kita mendapati salah satu anggota keluarga kita yang menunjukkan perilaku atau tanda-tanda mengalami putus asa seperti itu ya, memperlihatkan tanda-tanda adanya ide bunuh diri, apa yang bisa kita lakukan adalah coba dengarkan dulu. Menjadi pendengar yang baik itu ternyata wah luar biasa, sangat membantu orang tersebut melepaskan, rilis tuh stresornya. Cukup mendengarkan dengan penuh empati, apa sih yang menjadi keluhannya. Nah, nanti dari situ kita bisa mendapatkan salah satu clue-clue nih. Oh, ternyata dia itu kebutuhannya untuk diperhatikan. Oh, ternyata dia itu istilahnya tidak bisa berkomunikasi. Nah, banyak kan anak-anak sekarang itu tidak bisa mengekspresikan, tidak bisa mengkomunikasikan antara apa yang dia rasakan dengan apa yang dia butuhkan untuk disampaikan kepada orang tuanya. Nah, dengan menjadi pendengar, mungkin dengan istilah-istilah yang mereka gunakan saat ini, kita bisa dapatkan clue di mana nih kita bisa berperan. Nah, pada saat memang kita lihat gejalanya sudah semakin berat, ayo kita bantu dia untuk mengakses pelayanan tadi. Misalnya kalau dia tadinya merasa takut atau merasa malu untuk datang langsung, dia bisa melakukan konsultasi via telepon dulu mungkin. Nah, kita carikan nomor teleponnya misalnya untuk dia mengakses layanan seperti itu. Mungkin dengan mendengarkan arahan dari profesional, dia akan lebih terbuka dan mau datang untuk ke fasilitas kesehatan seperti itu. Yang jelas ini adiknya sudah luar biasa aware ya, berarti dengan situasi kakak dan adiknya tersebut ya, Dokter Yana ya, alhamdulillah. Masya Allah, sangat aware sekali ya seorang adik ya, Masya Allah. Biasa Dokter Indah. Alhamdulillah. Dokter Indah, mungkin ada sebagai penutup kita, Dokter Indah ingin menyampaikan tipsnya untuk sahabat IG Live dalam mempertahankan kesehatan mental kita sebagai manusia, kita sebagai manusia. Silahkan. Pada dasarnya istilahnya berdamailah dengan kondisi ya, karena kita tidak pernah tahu masalah apa ke depan yang akan kita hadapi. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita bisa menerima segala kondisi, bagaimana kita bisa menerima ketidaknyamanan. Nah, itu mungkin menjadi salah satu faktor yang bisa memperkuat kita untuk untuk mempertahankan kesehatan mentalnya ya. Ya, Masya Allah. Jadi berdamailah dengan kondisi diri kita sendiri ya, untuk mempersiapkan ke kehidupan yang lebih baik, kesehatan mental lebih baik lagi ya, Dokter Indah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak teman-teman yang mau bertanya? Silahkan langsung di kolom chat ya, yang ingin bertanya di IG Live ini. Oke, Dokter Indah, Masya Allah, luar biasa sekali hari ini. Tema kali ini luar biasa sekali. Memang kasus-kasus atau ide bunuh diri ini memang tinggi sekali, dan memang ke klinik pun qadarullah banyak di usia tadi ya, sudah di Dokter Indah jelaskan antara 15 sampai 29 ya. Dan ternyata kejadian-kejadiannya tidak hanya di usia itu, penyebabnya ternyata di masa lalu, penyebabnya adalah di masa yang sudah dia lewati, dan pada saat menemui usia itu dia merasa tidak ada harapan lagi. Oke, Dokter Indah. Terima kasih Dokter Indah untuk waktunya, dan Masya Allah ilmunya luar biasa sekali. Mudah-mudahan siaran kita hari ini di Sabtu Seru ini menjadi bermanfaat untuk tidak saja, bahkan untuk sahabat Dokter Indah. Ya. Terima kasih Dokter Yana. Sebelumnya kesempatan yang luar biasa juga ya buat saya nih diundang di acara Dokter Yana. Ya, alhamdulillah hatur nuhun pisan.
Dokter Indah tuh sibuk sekali, jadi waktunya luar biasa. Akan di sore ya. Dokter Indah, jazakallahu khairan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Barakallah. Salam untuk dan selamat malam minggu yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Dokter Indah. Terima kasih Dokter Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman IG Live. Sampai ketemu di acara selanjutnya ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Dokter Indah. Insyaallah. IG Live ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hari ini Sabtu tanggal 18 September 2021 kita bersama Dokter Indah tentang bunuh diri itu berdamailah dengan diri untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Maka akan muncul ide-ide yang luar biasa, akan muncul ide-ide yang positif luar biasa, dan tentunya akan menekan hormon-hormon stres di dalam tubuh kita menjadi hormon-hormon happy, hormon dengan harapan-harapan itu sendiri. Maka dengan seperti itu saya tutup dan terima kasih, sampai ketemu di acara Ngobrol Tuntas bersama para pakar alumni di Sabtu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.